Tidak semua karotenoid dapat mewarnai cana maru Anda. Dari berbagai pilihan, manakah karotenoid terbaik? Manakah yang Anda gunakan untuk mewarnai maru Anda? Banyak para keeper dan seller yang tidak tahu, jika tidak semua produk karofil diperuntukkan untuk ikan. Jika ingin tahu jawaban yang benar, simak di video ini hingga selesai. Selain kemampuan beradaptasi, sisik bunga hingga anatomi tubuh, kualitas cana maru terutama dalam kontes dinilai dari tingkat kecerahan dan ketajaman warnanya. Soliditas warna hewan termasuk ikan cana maru, umumnya dipengaruhi faktor genetik dan garis keturunannya. Faktor lain yang juga berperan dalam meningkatkan keindahan warna cana maru adalah nutrisi dari asupan pakannya. Sebelum Anda mentreatment cana maru menjadi merah merona atau menguning seperti pisang, ada beberapa hal dasar yang harus terlebih dahulu Anda ketahui yaitu tentang bagaimana warna atau pigmen bisa muncul pada cana maru. Dengan pemahaman itu, akan membantu Anda untuk membuat pilihan makanan yang bisa diberikan untuk memaksimalkan potensi warna pada cana maru yang Anda pelihara. Entah itu varian red maru seperti red barito, red sentarum, yellow sentarum, termasuk yellow maru Sumatera. Warna yang ditampilkan oleh ikan hias dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan seperti kualitas air, mulai dari pH, suhu, hingga paparan sinar yang masuk ke dalam akuarium atau kolam Anda. Warna pada ikan berhubungan dengan sel pigmen pada kulitnya. Terdapat sel khusus yang memberikan warna pada ikan, yaitu kromatofor. Kromatofor terletak pada dermis kulit yaitu sisi luar di antara sisik, serta mengandung butiran pigmen sebagai sumber warna. Pada dasarnya, ada beberapa jenis kromatofor sejati yaitu melanofora yang menampilkan melanin atau warna hitam, eritrofor yang menampilkan warna merah, xanthofor yang menampilkan warna kuning serta satu sel kromatofor yang tidak menghasilkan pigmen sehingga memberi warna dasar putih pada ikan yakni leukofor. Pigmen dalam kromatofora ini juga bisa tersebar ataupun memusat pada inti kromatofora, tergantung pada beberapa faktor diantaranya suhu, cahaya, ataupun hormon pada ikan. Adapun warna atau kecerahan seluruh organisme atau bagian dari organisme seperti sisik cana maru dapat berubah, berguna untuk proses berkamuflase dari mangsa atau predator lain. Selain itu perubahan warna juga menjadi sistem pensinyalan terhadap lawan jenis, pengaturan suhu tubuh, hingga perlindungan dari efek radiasi cahaya. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa faktor transkripsi sangat penting dalam mengendalikan diferensiasi kromatofor. Jika sistem ini rusak, kromatofor mungkin tidak ada di bagian atau seluruh tubuh ikan. Hal inilah yang menyebabkan gangguan lekistik pada ikan. Bagi Anda yang masih awam, lekistik adalah kondisi warna kulit ikan menyerupai ikan albino. Bedanya jika mata ikan albino berwarna merah, maka mata ikan lekistik tetaplah hitam. Pastinya tak dapat dipungkiri jika faktor makanan atau nutrisi dan senyawa kimia yang dimakan ikan, yang secara langsung atau tidak langsung juga sangat mempengaruhi dan punya andil dalam membentuk warna pada cana maru yang kita treatment. Menurut Dr. Nina Meilizza, dengan pakan ini ikan akan memunculkan 4 tahapan. Tahapan yang pertama ketika ikan diberi makan, maka sistem tubuh ikan akan mempertahankan status kesehatannya. Dengan kata lain mekanisme tubuh ikan akan berupaya untuk memelihara dan merawat organ tubuhnya terlebih dulu dengan baik. Setelah itu terjadi, maka tahapan kedua adalah energi dan nutrisi yang didapat dari pakan akan digunakan untuk mempertahankan hidupnya agar tidak terjadi mortalitas atau kematian. Bila ini sudah bisa dicapai oleh ikan, maka sistem berikutnya akan berlanjut, yaitu pemanfaatkan energi atau nutrisi dari pakan untuk proses pertumbuhan. Jika 3 tahapan ini sudah baik dan berjalan, barulah sistem metabolisme ikan akan lanjut ke proses pigmentasi. Ini artinya, proses pigmentasi atau pewarnaan akan terjadi jika 3 syarat ini sudah terpenuhi. Yaitu status kesehatan, kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Jadi jelas jika terlebih dahulu ikan harus sehat dan bebas stres sebelum ikan mensintesis nutrisinya masuk ke tahap pigmentasi. Sebagai keeper, Anda tentunya dapat membantu proses pigmentasi pada ikan dengan melakukan suplementasi ke pigmen yang dibutuhkan. Dalam tubuhnya, ikan membutuhkan aneka jenis warna pigmen, mulai dari hitam, putih, kuning, hingga kemerahan. Namun tentunya kita tak perlu repot atau khawatir dengan pigmen seperti warna hitam atau putih. Karena kedua jenis warna pigmen ini, bisa diproduksi dan disintesis sendiri dalam tubuhnya. Yang perlu Anda lakukan hanya memberikan pakan yang berkualitas.
Sesuai kebutuhannya, ikan predator seperti cana maru, membutuhkan porsi protein di atas 50% di samping makronutrien dan mikronutrien lainnya. Tapi ternyata, ada bagian kromatofor yang tidak bisa memproduksi pigmen warna secara mandiri, yaitu pigmen karotenoid. Jadi pigmen inilah yang wajib Anda asup untuk cana maru kesayangan Anda melalui pakan. Untuk menaikkan warna cana maru menjadi kuning oranye atau kemerahan, suplementasi pigmen untuk pewarnaan ikan itu adalah karotenoid. Ada berbagai macam bentuk karotenoid, seperti beta-karoten, lutein, kantasantin, zeaxanthin atau astaxanthin. Dan di alam, sumbernya pun beraneka ragam, mulai dari sayuran, buah-buahan, kustase atau udang-udangan hingga alga seperti Spiruliana atau Haematococcus fulvialis. Bagi ikan herbivor atau omnivor proses memetabolis atau sintesis untuk aneka karotenoid ini tergolong cukup gampang. Tapi pada ikan predator, proses sintesis yang dibutuhkan jauh lebih sulit dan kompleks. Dari 800 jenis karotenoid, yang paling gampang untuk disintesis oleh ikan karnivor adalah astaxanthin. Produk astaxanthin sintetis dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama Carophil Pink, yang dikeluarkan oleh DSM, atau Lucantin Pink, yang dikeluarkan oleh BASF. Di sini banyak para kiper yang salah memahami, jika produk seperti Carophil atau Lucantin ini adalah bahan pewarna kimia yang tidak baik untuk kesehatan ikan. Padahal sejatinya produk ini adalah hasil ekstraksi Haematococcus pluvialis. Di mana diketahui alga ini memiliki konsentrasi astaxanthin sekitar 40.000 ppm dan tentu saja cukup aman untuk dikonsumsi oleh ikan. Lantas apa perbedaan antara astaxanthin alami dan sintetis? Bedanya adalah kemurnian. Untuk bahan alami, tentunya banyak terdapat kandungan lain yang belum tentu pas untuk ikan. Belum lagi konsentrasi astaxanthin yang tersedia sangat sedikit. Semisal udang faname, dalam 1 gram udang faname hanya terdapat sekitar 350 mikrogram astaxanthin. Butuh dosis pakan yang besar untuk menyamai konsentrasi astaxanthin sintetis. Sementara bahan astaxanthin sintetis, selain mengandung kadar astaxanthin hingga 10%, produk ini juga ditambahkan zat aditif lain yang memang bermanfaat untuk ikan. Jenis ikan karnivora dalam membentuk warna merah memiliki kemampuan modifikasi sangat terbatas. Jadi menurut Dr. Nina Meilizza, untuk menaikkan warna merah pada ikan karnivora, penggunaan astaxanthin jauh lebih efektif dibandingkan lutein, zeaxanthin, kantasantin ataupun jenis karotenoid lainnya. Karotenoid non-astaxanthin yang dikonsumsi ikan karnivora sulit memunculkan warna merah, karena zat itu hanya bisa disimpan dalam bentuk aslinya tanpa bisa disintesis oleh ikan. Lebih jauh tentang astaxanthin. Astaxanthin merupakan karotenoid berwarna merah dengan produksi pasar global mencapai 250 ton per tahun. Astaxanthin dapat dihasilkan oleh organisme maupun mikroorganisme yang berasal dari laut, seperti daging salmon, kepala udang, beberapa jenis kerang, alga Haematococcus pluvialis dan krill. Menurut hasil penelitian, astaxanthin tidak hanya digunakan untuk memperbaiki atau mempercerah warna pada ikan, astaxanthin juga memiliki peran penting terhadap daya imunitas pada ikan, seperti daya tahan terhadap stres dan penyakit. Tahukah Anda jika produk Carophil Red dan Yellow menggunakan pigmen kantasantin dan diperuntukkan untuk unggas? Tentu saja kurang tepat jika Anda menggunakannya untuk cana maru. Karena Carophil Red atau Yellow berisi 10% pigmen warna kantasantin yang kurang efektif untuk mewarnai ikan predator. Belum lagi 90% bahan lainnya, bisa jadi berisi nutrisi untuk unggas bukan untuk ikan. Hal ini banyak tidak diketahui para kiper termasuk para pedagang di market online yang memperkenalkan Carophil Red dan Yellow sebagai suplementasi warna untuk ikan. Khusus untuk ikan, DSM menyediakan Carophil Pink. Hal ini sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam website resmi DSM yang memiliki merek dagang Carophil.